Ya, selamat siang. Kenalkan saya Herman dari kelas A3. Saya akan membacakan bab 1 tentang analisis lingkungan bisnis. Pendahuluan, bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam lingkungan dinamis, memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi. Dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka? Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub lingkungan utama, seperti yang diilustrasikan dalam ekonomi, politik, dan hukum, demografis, sosial, kompetitif, global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang unik untuk bisnis. Definisi lingkungan bisnis ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi yang berada di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain, atau dipengaruhi oleh interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan memengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemennya yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Itu rumit dan terus berubah. Lingkungan eksternal, organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi seperti pelanggan, pemerintah, pemasok, perusahaan. Setiap organisasi ada dalam lingkungan yang melampaui batas formalnya. Lingkungan eksternal ini mewakili sekelompok kondisi, keadaan, dan pengaruh yang mengelilingi dan memengaruhi fungsi organisasi. Lingkungan terdiri dari banyak individu yang berbeda, misalnya pelanggan, anggota organisasi lain, warga lokal, organisasi pemasok, kelompok sipil, serikat pekerja, dan badan pemerintah, badan pengatur, pembuat undang-undang, pejabat lokal. Definisi lainnya, lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang memengaruhi semua peserta dalam perdagangan, terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor ini diperlakukan sebagaimana mestinya, dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Jumlah kegiatan pemerintah, jenis undang-undang yang disahkannya, dan stabilitas politik umum suatu pemerintahan adalah 3 komponen iklim politik. Misalnya perusahaan multinasional seperti General Electric dan mengevaluasi iklim politik. Di Amerika Serikat, undang-undang yang disahkan oleh Kongres dan banyak badan pembuat regulasi mencakup bidang-bidang seperti persaingan, upah minimum, perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, dan hak cipta, serta paten. Faktor demografis. Faktor demografis merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Faktor sosial, sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita memengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk atau layanan. Keseimbangan menjadi mudah di H dan R blok. Dalam industri yang didorong oleh tenggat waktu dan detail, sulit untuk membayangkan keseimbangan antara pekerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk karyawan penuh, waktu, dan staf musiman. Baiklah, terima kasih. Hanya ini ringkasan dari saya.